Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Jafar Ali, pengampu dosen mata kuliah Public Speaking, beserta teman-teman semua yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua nikmat yang luar biasa seperti sekarang ini. Salawat serta salam tak lupa juga kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Sebelum saya memulai, saya ingin bertanya kepada teman-teman semua. Pernah nggak sih kalian itu merasa capek pas belajar? Pasti pernah dong. Atau mungkin kalian udah membuka buku, tetapi pikiran kita itu justru kemana-mana. Atau mungkin kita udah beberapa menit mencoba untuk fokus belajar, tetapi kita malah langsung tergoda oleh handphone. Dan tanpa kita sadari waktunya itu akan terbuang begitu saja. Nah, teman-teman tahu nggak mengapa hal itu bisa terjadi? Ataukah kita hanya belum bisa cukup melawan rasa malas tersebut? Nah, disinilah kita menyadari bahwa masalah terbesar dalam belajar itu bukan terletak pada kemampuan seseorang, tetapi terletak pada kemauan dan konsistensi seseorang tersebut. Jadi belajar itu bukan hanya kewajiban, tetapi belajar juga merupakan kebutuhan untuk kita semua. Belajar itu juga bukan cuma tentang nilai, tetapi belajar itu merupakan kebutuhan untuk kita, merupakan tentang bagaimana kita mempersiapkan diri di masa depan gitu. Jadi tiap ilmu yang kita pelajari hari ini, sekecil apapun dan sesingkat apapun, itu insya Allah akan menjadi bekal penting di kehidupan kita nanti. Namun, kita juga tidak bisa menutup mata bahwa kita sekarang hidup di era yang serba modern, di era yang penuh distraksi ini. Adanya media sosial, hiburan digital, dan berbagai kenyamanan instan lainnya yang seringkali membuat kita itu lalai dalam belajar. Tanpa kita sadari, waktu kita itu terbuang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat tersebut. Nah, sampai kapan kita akan terus seperti ini? Sampai kapan juga kita akan menunda? Sedangkan waktu itu berjalan tanpa berhenti gitu. Oleh karena itu, kita perlu memulai dari langkah yang kecil. Jadi kita itu nggak perlu langsung melakukan perubahan besar. Cukup dengan kita belajar secara konsisten walaupun dengan waktu yang singkat. Terus belajar mengatur waktu, mengurangi gangguan, dan mempunyai tujuan yang jelas. Coba sesekali kita tanyakan pada diri kita, untuk apa sih aku ini belajar dan akan menjadi apa aku ini di masa depan? Nah, kalau kita udah punya jawaban dari pertanyaan tersebut, kita udah punya tujuan yang jelas. Ketika kita punya tujuan yang jelas, langkah kita akan lebih terarah. Jadi, nah teman-teman yang saya banggakan, satu hal yang perlu kita semua ingat adalah jangan menunggu semangat untuk memulai belajar. Justru dengan kita memulai, semangat itu akan tumbuh dengan sendirinya. Sedangkan kalau semisal kita menunda, kita tuh gak hanya kehilangan waktu, tetapi kita juga kehilangan kesempatan dalam belajar. Dan perlu diketahui lagi, waktu yang sudah berlalu itu gak akan pernah bisa terulang kembali. Sebelum saya akhiri, mari sejenak kita melihat dalam diri kita. Masa depan yang cerah itu tidak datang hanya dengan kita menunggu, tetapi jadi masa depan yang cerah itu akan datang dari langkah-langkah yang kita mulai hari ini. Nah, jadi jangan biarkan rasa lelah itu menghentikan kita dalam belajar. Mari kita terus bergerak dan wujudkan impian yang selama ini kita harapkan. Semoga kata-kata ini bisa menjadi penyemangat dan pengingat bagi kita semua supaya kita bisa berkembang menjadi versi diri kita yang lebih baik lagi. Ingat, jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena
orang-orang yang tidak pernah gagal itu adalah mereka yang tidak pernah melangkah. Dan yang terakhir, jangan takut salah, karena dari kesalahan yang pertama kita akan menambah pengetahuan untuk melanjutkan ke langkah yang kedua. Ketahuilah, kegagalan itu merupakan hal yang pasti dalam kehidupan. Di masa depan kita pasti akan mengalaminya, tapi percayalah, orang-orang yang hebat bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, melainkan mereka yang terus berkata ingin menyerah sampai akhirnya mereka berhasil. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.